Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prasetyo, NIM 11920412333, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu tentang kekuasaan dan trias politika. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang ataupun kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat ataupun kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Yang berikutnya yaitu perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. Jadi keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Oleh karena itu, kekuasaan sering dianggap sebagai persamaan dari kepemimpinan, padahal kekuasaan tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan. Jadi kekuasaan dan kepemimpinan itu memiliki perbedaan. Kekuasaan tidak menuntut kompatibilitas sasaran, melainkan sekedar untuk menuntut ketergantungan. Sedangkan kepemimpinan menuntut kompatibilitas antara sasaran pemimpinnya dengan cara pengikutnya. Kekuasaan dapat digunakan oleh individu atau kelompok untuk mengendalikan individu atau kelompok lain, sedangkan kepemimpinan hanya berfokus pada pengaruh ke bawah dan meminimalkan pola pengaruh ke samping atau sejajar ke atas. Untuk memperoleh kepatuhan, kekuasaan menekankan pada taktik yang digunakan, sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada gaya interpersonal. Berikutnya yaitu tentang wewenang kekuasaan. Wewenang itu adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu wewenang karismatis. Wewenang karismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Wewenang karismatis berwujud suatu wewenang untuk diri orang itu sendiri dan dapat dilaksanakan terhadap segolongan orang atau bahkan terhadap bagian terbesar masyarakat. Baik, materi berikutnya yaitu tentang wewenang tradisional. Jadi wewenang tradisional memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu adanya ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas. Kemudian berikutnya itu wewenang rasional atau wewenang legal. Wewenang rasional merupakan wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Materi berikutnya itu tentang trias politika. Yang pertama kita akan membahas materi tentang sejarah trias politika. Sejarah trias politika secara singkat itu kira-kira pada tahun 1000 sampai 1500 Masehi, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara monarki, raja ataupun ratu, kemudian pemimpin gereja dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara 3 kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 Masehi mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Tokoh-tokohnya yaitu seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara atau kerajaan harus diberlakukan. Yang berikutnya tentang pengertian trias politika. Secara umum, trias politika merupakan filosofi bahwa harus ada pemisahan ketat antara 3 kekuatan independen di setiap negara, yaitu proses legislasi, administrasi, dan yurisdiksi. 3 kekuatan ini kemudian dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh setiap negara. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif diartikan sebagai salah satu cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif merupakan pemerintah dalam sebuah negara yang menerapkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pada sistem presidensial, pemimpin dari eksekutif merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Pihak eksekutif yang dikepalai oleh presiden menerapkan atau mengeksekusi instruksi dari Kongres atau lembaga legislatif. Instruksi yang dimaksud dapat berupa undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Lembaga ini terdiri dari presiden dan jajarannya, termasuk wakil presiden dan para menteri yang mengepalai setiap bidang departemen. Yang kedua, legislatif. Legislatif merupakan cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan membuat undang-undang, peraturan, serta kebijakan negara. Di Indonesia, lembaga legislatif ini terdiri dari MPR, DPR, serta Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga legislatif ini mengusulkan pemberhentian kepala negara ataupun presiden. Yang ketiga itu yudikatif. Yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan undang-undang dalam suatu negara. Di Indonesia, contoh lembaga yudikatif misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sebagai lembaga yang mengawasi lembaga lainnya, maka pihak yudikatif diharapkan bisa independen dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya yaitu tokoh pencetus Trias Politika. Tokoh pencetus Trias Politika yaitu John Locke. Pencetus Trias Politika sendiri menginginkan agar pemerintahan yang bersifat demokratis, maka kekuasaan haruslah dipecah menjadi 3 sehingga pemerintahan yang korup dapat dikendalikan atau diminimalisasi kekuasaannya. Tetapi ternyata di Indonesia hal tersebut tidak berlaku karena justru yang merusak negara ini adalah mereka yang disebut dengan Trias Politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.